Namo Buddhaya. Halo, apa kabar anak-anak Buddhis Indonesia? Semoga kalian selalu sehat ya. Salam cerdas berkarakter. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Buddha. Perkenalkan, saya Pak Widi. Kita akan bersama-sama belajar memaknai kisah rumah yang terbakar. Di awal video ini, kalian sudah melihat ilustrasi tentang rumah yang terbakar. Bagaimana pendapat kalian? Nah, baiklah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa bersama-sama dulu dengan bersikap anjali. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anak-anak semuanya, tahukah kalian bahwa Buddha telah mengajarkan kita untuk membersihkan diri dari kekotoran, baik dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasmani. Untuk membersihkan diri dari kekotoran tersebut, maka kita harus terus melatih mengembangkan batin kita, sehingga kita mampu mencapai kemajuan batin untuk mencapai nirwana atau nibbana. Oleh karena itu, sebagai siswa-siswi Buddha, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus belajar sehingga terbebas dari kekotoran batin. Nah, anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama kisah rumah yang terbakar berikut ini. Jangan kemana-mana, simak terus tayangan video ini ya. Dikisahkan pada masa lalu, di suatu kerajaan, terdapat sebuah keluarga dengan seorang kepala keluarga yang sangat tersohor. Kepala keluarga tersebut sudah tua, tetapi sangat kaya raya. Ia memiliki banyak ladang, rumah yang luas dan besar, tetapi pintunya hanya satu. Tiba-tiba, rumah itu terbakar. Secara bersamaan api berkobar dari tiap sisinya. Melihat api yang berkobar, kepala keluarga itu terkejut karena semua anak-anaknya sedang asik bermain dengan mainannya. Mereka bermain tanpa menghiraukan sekelilingnya, sehingga tidak tahu terhadap bahaya yang sedang mengancamnya. Seandainya orang tua itu hanya berpikir untuk dirinya, maka ia cukup mudah untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga orang tua tadi merenung untuk dapat membawa anak-anaknya keluar dari rumah terbakar. Rumah itu hanya memiliki satu pintu, sempit dan kecil, yang tidak mungkin dapat dilewati secara bersamaan. Setelah ia merenung, ia berseru, "Keluarlah cepat, kalian semua!" Dengan suara lembut, orang tua itu membujuk dan menegur anak-anaknya, namun mereka tetap asik bermain dan tidak menghiraukannya. Anak-anak tidak takut dan tidak berniat untuk keluar. Karena anak-anaknya tidak menghiraukan seruan ayahnya, maka sang ayah menggunakan cara lain agar mereka segera keluar rumah. Kemudian sang ayah berkata, "Barang-barang yang kalian gemari untuk mainan begitu mahal dan bagus sekarang ada padaku. Bila kalian tidak segera mendapatkannya, kalian akan menyesal kemudian. Lihatlah, bermacam-macam kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu tersedia di luar rumah untuk kalian pakai bermain." Demikianlah setelah anak-anak itu mendengar adanya permainan menarik, seperti yang disebutkan ayah mereka, semua menjadi bersemangat. Anak-anak itu kemudian keluar rumah. Ada yang digendong oleh ayah dan juga oleh ibunya. Akhirnya mereka semua selamat dari rumah yang terbakar. Setelah keluar dari rumah tersebut, sang ayah merasa senang dan kemudian memberikan apa yang sudah dijanjikan kepada anak-anaknya. Demikianlah
dengan Tathagata, karena ia adalah pelindung bagi semua dunia, pelindung bagi setiap umat yang telah bebas dari rasa takut, putus asa, cemas, kurang pengertian, dan kegelapan. Selain itu, ia juga pelindung bagi setiap umat yang telah sempurna dalam pengetahuan, kekuatan batin, dan tanpa rasa takut. Perumpamaan kisah rumah terbakar adalah bahwa Buddha dilahirkan dalam Triloka, yaitu rumah tua yang terbakar, untuk menyelamatkan segenap makhluk hidup dari kebakaran lahir, umur tua, sakit, mati, cemas, derita, kedunguan, kegelapan, kekotoran batin atau kilesa, dan mengajarkan kita cara memperoleh penerangan sejati. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi perumpamaan kisah rumah yang terbakar. Buddha telah memberikan ajaran Dharma yang luar biasa, agar kita terbebas dari belenggu nyala api kelahiran, umur tua, sakit, dan kematian. Oleh karena itu, marilah kita memaknai kisah rumah yang terbakar ini dengan terus berbuat kebajikan, menghindari perbuatan jahat, dan melatih pengembangan batin agar kita terbebas dari kekotoran batin. Nah, anak-anak semuanya, sebelum Pak Widi akhiri, silakan kalian tulis pendapat kalian tentang kisah rumah yang terbakar ini ya di kolom komentar. Demikian pelajaran kali ini tentang memaknai kisah rumah yang terbakar. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih. Namo Buddhaya. Salam cerdas berkarakter. Sabe Sata Bawantu Sukitata.